Shalom rekan-rekan pemuda, berjumpa lagi di dalam program SBP on the Weekend bersama saya Vikaris Korintiani Perbina Sinulinga di GPIB Jemaat Karis, Jakarta Timur. Rekan-rekan pemuda, sebelum kita masuk dalam perenungan akan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa kita. Berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kepadamu, karena sampai saat ini Engkau tetap menyertai kami, bahkan memberikan kami kekuatan untuk bertahan di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, dengan kesadaran diri, kami ingin merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, berikanlah kami hati yang tenang, pikiran yang jernih, sehingga semua hal yang dapat kami baca melalui firman-Mu, semuanya apa yang Tuhan inginkan, bukan tentang apa yang kami inginkan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 sampai 8. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 sampai 8, saya yang akan membacakan bagi kita sekalian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Ada berbagai pesan peringatan yang kita jumpai sepanjang kehidupan ini. Baik yang kita dengar maupun yang kita lihat. Di bungkus rokok yang mengingatkan bahaya merokok, di area pom bensin yang menampilkan sebuah tulisan dilarang menggunakan handphone ataupun juga dilarang menyalakan api. Atau juga di area perkantoran yang memampang tulisan selain karyawan dilarang masuk. Dan juga di area warung atau toko-toko yang kita jumpai sebuah tulisan dilarang ngamen atau ngamen gratis. Semua hal yang kita jumpai di dalam pesan peringatan itu suatu kegiatan yang tidak boleh dilakukan di suatu tempat yang mungkin saja bisa mendatangkan ketidaknyamanan atau berdampak buruk bagi banyak orang. Umumnya sih kita sudah tahu, teman-teman, akan pesan peringatan semacam tadi. Namun, kadangkala kita bersikap acuh, kita menjadi orang-orang yang mencari pembenaran sendiri ketika ada orang lain yang berusaha untuk mengingatkan kita. Sikap-sikap yang demikian menunjukkan bahwa sedikit banyaknya kita itu bisa terhanyut dan tenggelam pada kenikmatan kita sendiri. Dalam bacaan hari ini, Paulus menyadari juga betapa rapuhnya manusia yang bisa terhanyut, yang bisa tenggelam pada suatu kenikmatan. Paulus menegaskan bahwa tidak semua orang sama, tidak semua orang mampu untuk konsisten mengikuti pada pengajaran baik yang sudah diberitakan. Paulus menegaskan bahwa tidak semua orang sama, tidak semua orang mampu untuk konsisten pada pengajaran baik yang sudah diberitakan. Pengajaran baik yang Paulus ingatkan dalam jemaat pada bacaan kita ini adalah untuk hidup menyenangkan Tuhan. Memang sih jemaat sudah melakukannya, tetapi di sini Paulus meminta agar mereka untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam menyenangkan Tuhan.
Pada ayat 1, jikalau teman-teman bisa membaca, di sana dikatakan, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kenapa demikian, teman-teman? Ini mengingat bahwa budaya Romawi itu banyak berisi percabulan, yang dimana ini berarti menunjukkan kehormatan maupun kekudusan itu tidak berharga ataupun kurang tampak atau kurang dikenal di dalam budaya Romawi. Lebih banyak menguntungkan diri sendiri dan berusaha untuk merugikan orang lain. Tidak bisa menahan hasrat seksual, bertindak seperti binatang yang mengikuti dorongan tanpa kendali. Dalam lingkungan seperti ini, tentu saja jemaat membutuhkan pengingat-pengingat dalam kehidupan beriman mereka tentang jemaat yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup di dalam kekudusan. Kudus yang artinya dipisahkan atau dikhususkan oleh Tuhan sendiri. Jikalau dunia melakukan hal yang cemar, maka seharusnya jemaat tidak melakukan hal yang cemar itu. Apalagi ayat 8 menunjukkan bahwa Tuhan memberikan rohnya kepada jemaat. Ini mau bilang kalau Tuhan itu memberdayakan jemaat untuk bisa menghadapi berbagai hal cemar yang ada di sekitarnya. Ada Tuhan yang bersama-sama ketika jemaat memilih untuk bertindak seperti apa. Jadi, kalau engkau mau hancur, berarti engkaulah yang menolak untuk memberdayakan dirimu ke arah yang lebih baik. Jangan salahkan Tuhan atas kehancuran yang engkau pilih sendiri. Tapi bingung juga, kadang kita manusia ini suka sekali mencari masalah. Padahal masalah itu sudah datang ataupun sudah banyak silih berganti di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa menjadi dasar kita menjalani hidup ini? Nah, firman Tuhan mengingatkan dalam beberapa hal. Yang pertama, saya dan teman-teman adalah anak-anak Tuhan. Jikalau kita memang anak-anak Tuhan, berarti kita punya standar hidup di dalam kita menjalani kehidupan beriman kita. Apa itu? Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita mungkin bicara, oh Tuhan, hari ini saya sudah melakukan hal yang baik. Jadi boleh ya Tuhan, tipis-tipis aja saya minum hari ini. Awalnya tipis-tipis, tetapi berakhir pada minuman yang juga habis. Kira-kira siapa yang kita tipu dalam hal ini? Tentu saja diri kita sendiri. Kok bisa? Ya, kita mendasari diri bahwa ketika kita melakukan hal baik, ya itu hal yang wajib. Padahal ketika kita melakukan hal yang baik, itu adalah gaya hidup, bukan kewajiban. Tidak ada larangan untuk berbuat baik. Kapanpun dan setiap saat kita bisa melakukan hal baik. Tetapi menahan diri untuk melakukan hal-hal yang cenderung buruk, misalnya seks bebas, mabuk-mabukan, kemudian pergaulan bebas, dan hidup yang sembarangan, tidak semua orang mengizinkan dirinya untuk boleh melakukannya setiap saat. Ketika kita ingat bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, tanpa kita sadari, kita akan berusaha untuk mengarahkan diri kepada hal-hal yang baik dan menjauhi diri dari berbagai hal-hal yang
tidak menyenangkan Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, kita harus menyenangkannya, bukan menyenangkan diri kita sendiri. Yang kedua, menjadi anak Tuhan itu tidak berhenti pada satu hal baik yang kita lakukan, tetapi kita bisa mencapai hal-hal baik lainnya. Karena hidup kita berproses, kecuali kita memang sudah mati, maka kita tidak bisa melakukan hal baik lainnya. Ketika kita melakukan hal baik, jalannya pun tidak mulus. Ada berbagai hal-hal yang merintangi kita menuju hal-hal baik yang ingin kita capai. Banyak situasi yang menantang di dalam proses, tetapi jangan lupa sekalipun menuju hal-hal yang baik itu begitu menantang, tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kita tidak dibiarkan sendiri menuju proses yang tidak mudah itu. Yang ketiga, musuh paling berat adalah diri sendiri. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan, bertindak bengis kepada orang lain oleh karena dirinya mengalami penderitaan. Berusaha untuk menguntungkan diri sendiri, berusaha untuk mewujudkan kepuasan diri dan berakhir dengan mengatakan, "Aku hilaf." Semoga saya dan teman-teman menjadi manusia yang mampu mengolah segala kesulitan, segala penderitaan kita tanpa menjadi bengis bagi kehidupan orang lain. Untuk itu, firman Tuhan memanggil kita kembali dalam menghargai Dia yang senantiasa berusaha mengetuk pintu hati kita agar kita tidak menjauh dari Dia yang tidak pernah menolak kita. Karena sesungguhnya kitalah yang telah menolak Tuhan. Amin. Rekan-rekan pemuda, mari kita menutup firman hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami sebagai manusia yang mudah melakukan tindakan yang tercela di hadapan-Mu. Ampuni kami jikalau sampai saat ini kami masih terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami kesempatan dan waktu untuk berusaha menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena kami percaya Engkau tetap ada dan hadir di dalam proses kami menjadi manusia yang lebih baik. Dan ketika kami berada di tengah-tengah masyarakat ini, kiranya kami dapat menjadi manusia yang mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukan justru yang kami datangkan adalah hal-hal duka cita bagi mereka. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Amin. Sampai bertemu kembali rekan-rekan pemuda di dalam program SBP on the Weekend mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!